Cari dengan teliti setiap inci. Lihat apakah bisa menemukan jejak pasukan Longjia. Cepat. Makan, Bai Lauda. Kikis noda darah ini. Bawa kembali untuk diuji. Lihat apakah ini darah Longjia Jun. Ya, ada. Besok bawa foto-foto ke desa terdekat dan tanya-tanya. Lihat apakah ada yang mirip dengan Longjia Jun. Kakak. Apakah kamu pernah melihat orang ini? Ini kan mirip dengan dokter ajaib di supermarket Sanfu? Hanya saja tidak sebaik dia. Sedikit terlihat bodoh. Tapi dia sangat ahli dalam pengobatan. Lihat, saya sudah menderita sakit punggung selama 2 tahun. Setelah beberapa jarum, saya merasa jauh lebih baik. Dia memungut 100 yuan, tapi hari ini harganya naik menjadi 100.300. Oh, apakah itu benar? Saya hanya pernah mendengar tentang dokter ajaib itu. Apakah Anda tahu di mana bibi ketiganya tinggal? Pergi ke supermarket Sangu. Cek dokter pakai scan. Setelah cek dokter beli. Hei saudara. Harus antri kalau cek dokter. Orang ini terlalu lama. Bisakah saya beli nomor? Orang pintar pasti terlihat sebagai orang pintar. Membeli paket tentu saja bisa. Lihat dokter 300 beli nomor 300 scan kode. Oke. Giliran selanjutnya adalah kamu. Baik. Silakan. Terima kasih. Bagaimana dia bisa masuk? Dia kenapa menerobos antrean? Dia tidak menerobos antrean. Dia segera akan mati. Tentara dan polisi didahulukan. Lagi pula, setelah kamu selesai, kamu masih harus kembali ke kantor polisi, kan? Iya. Nona Wei, terima kasih. Oh. Sudah keluar. Tantesan, apakah kamu sudah pernah melihat toilet? Toilet tidak boleh dipinjam. Lalu, di mana ada jendela? Seberapa jauh? Ada sebuah sekolah dasar di sana. Simpan kotoran itu baik-baik. Ini apa? Di mana pernah lihat? Aku lihat ini tidak seperti orang baik. Giliranmu. Kembali. Kembali sudah cukup. Aku ingin berbicara denganmu tentang urusanmu dengan Fei Fei. Ada apa dengan Vivi? Vivi bilang kamu ingin menikah dengannya. Ibumu bilang apa? Kemarin malam, kau begitu katakan pada orang ini? Aku tidak membuat cerita. Ibumu yang mengatakannya. Jika kita setuju, akhir tahun ini kita bisa mencari hari baik untuk itu. Mendaftarkan pernikahan tidak perlu terburu-buru. Kemarin malam aku sangat terburu-buru. Sekarang kamu bilang aku terburu-buru. Sekarang, dulu hal besar adalah perkembangan. Raja dari raja, siapa yang punya waktu untuk menikah? Kamu juga tidak mengerti tentang perkawinan, kan? Kamu bilang benar, kan? Dejun. Di mana jam tanganmu? Jiajun, di mana jam tanganmu? Saya tidak membawanya. Ini jam tangan yang diberikan ayahmu padamu saat ulang tahun ke-21 MU. Kamu selalu memakainya sebagai kenangan akan ayahmu. Mengapa tiba-tiba kamu tidak memakainya? Begini saja. Saya hanya diserang oleh seseorang. Jam tangan sudah hancur. Aku hanya membuangnya. Tidak memberitahumu. Hanya takut kamu tidak senang. Meskipun hancur seharusnya tetap disimpan. Kejadian ini tidak seperti dirimu, Jiajun. Maaf, Bu, aku salah. Aku tidak bisa mengambil keputusan untuk masalah Fei Fei. Pikirkan baik-baik sebelum memberi penjelasan padanya. Aku juga mendukungmu untuk mengutamakan karir. Auntie, gadis tidak boleh kehilangan harga diri. Jika dia tidak bertanggung jawab, kamu jangan lagi mengacuhkannya. Katakanlah sesuatu. Kamu juga sudah mendengarnya, kan? Baiklah. Kau brengsek. Aku akan mencarimu kalau ada waktu. Aku mau mandi dulu. Halo, oke ada di sana. Ini Long Tai. Aku juga sedikit curiga tentang Jiajun, dia agak bermasalah. Bukan siapa lagi kalau bukan aku. Diare ini membuatku sangat lemah. Sejak pulang dari kuil, aku terus menderita diare. Dalam 10 menit, aku sudah buang air 3 kali. Sampai sekarang aku masih buang air. Tahu apa? Bukan furnitur. Bajingan itu menusukkan beberapa jarum padaku.
Aku sudah buang air sampai sekarang. Long Jiajun, apakah kamu sudah menemukannya? Di desa kecil dekat kuil. Tidak tahu kenapa dia berpakaian seperti orang gila di sana sebagai dokter. Karena dia tidak ada masalah. Mengapa dia tidak pulang? Mengapa istrinya tidak tahu? Aku juga bingung. Lagi datang. Nah, semuanya baik-baik saja kan? Aku khawatir dia tidak pulang adalah untuk merencanakan sesuatu agar kita kembali ke dalam perangkap itu. Yang kamu katakan juga tidak sepenuhnya salah. Tapi apakah kita akan menyerah begitu saja? Rumah tinggi, kekayaan didapat dengan mengambil risiko. Bawa dia kembali. Tanyakan padanya apa sebenarnya yang dipikirkannya. Bukankah ada seorang penjaga yang melindunginya hari ini? Kau gila. Polisi bisa menjaganya 24 jam sehari? Kita berhati-hati saja. Tunggu kesempatan yang tepat untuk bertindak. Baik. Dan kita masih punya kartu kuning. Kartu kuning apa? Ibu Jowajun, musuh kita mengalami masalah. Jadi tangkap ibunya dan ajak dia datang. MA, kamu bilang hari ini ada orang yang wajahnya setengah merah karena tanda lahir datang? Iya, pengantinnya merah. Aneh juga ya, di samping bosku juga ada orang seperti itu. Keduanya setiap hari bersama dan berpura-pura. Sangat menjijikan. Jadi menurutmu, mungkin dia punya tujuan. Datang untuk mencarinya. Kalau begitu dia harus mengenalnya. Apakah dia datang untuk membantunya atau menyakitinya? Ini sulit untuk dikatakan. Tapi aku punya cara. Pasti bisa. Tentu saja jika ada ibunya, pasti ada putrinya. Rencana cantik, hahaha. Hanya mengandalkan kamu, hahaha. Sebenarnya dia sudah tertarik padaku. Nanti aku akan memudahkan semuanya. Kemudian dengan sedikit pesona ini, biarkan dia berpikir bahwa aku juga tertarik padanya. Nanti kalau ada yang mau ditanya, hati-hati supaya tidak rugi ya. Rugi itu tidak penting. Yang penting harus merekam video, kamu tahu kan? Aku tidak sebanyak yang kamu pikirkan. Aku hanya ingin mengetahui sebenarnya idiot itu siapa. Dan mereka itu sebenarnya musuh atau teman. Oh, sebaiknya kita kurangi sedikit hal-hal yang tidak memberi manfaat. Kamu bisa percaya padaku untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Tapi mungkin beberapa hari ke depan aku harus merencanakan sesuatu di luar kota. Jadi aku tidak akan pulang. Kalau tidak pulang, ya sudah. Kamu harus cepat pulang ya. Aku rindu kamu. Tenang saja, pasti aku akan pulang lebih awal. Bagaimana kalau begini saja? Saya kasih kamu paha ayam. Jangan pergi ya. Bodoh, janji aku buat pasti bisa aku penuhi. Aku akan kembali lebih awal. Dan setiap kali makan, akan ada paha ayam untukmu. Ayo. Jangan bohongi aku. Wah, ini apa merek paketnya? Sepertinya keren. Baru dibeli. Kalian ngapain saja? Kalian tidak kerja? Wah, hari ini berubah total. Tidak ada apa-apa sih. Hanya ganti set kosmetik saja. Terlihat 10 kali lebih cantik. Kosmetik apa yang begitu? Hebat, datang ke kamarku dan beritahu aku. Aku ingin bekerja sama dengannya dan menikahimu. Benarkah? Kau baru menyadari betapa cantiknya dirimu hari ini. Kau adalah wanita pertama tercantik di grup mimpian. Sudahlah kamu. Ada Nona Fei Fei dan Nona Yun Yun. Dipeluk kiri dan kanan, mana mungkin aku dapat kesempatan. Baiklah, banyak awan penuh rencana. Bagaimana bisa dibandingkan denganmu? Kadang-kadang orang berbicara bohong, harus sedikit tulus agar orang percaya. Semua yang aku katakan padamu adalah dari hati. Benarkah? Kalau begitu, sekarang aku akan bertanya padamu satu pertanyaan. Apakah kamu akan menjawabku dengan jujur? Tanya saja. Kamu. Siapa sebenarnya kamu? Saya Long Jiajun. Saya rasa kamu bukan. Saya punya beberapa kontrak Long Jiajun. Di situ ada sidik jarinya. Berani atau tidak kau menutup satu? Biar aku perbaiki. Siapa kau? Di depan orang sungguhan jangan bohong. Sebenarnya ada tujuanku sendiri datang ke kota Long. Aku ingin melakukan transaksi besar. Transaksi besar apa? Long Jiajun di tangan saya. Beberapa sidik jarimu itu bukannya kamu butuhkan? Saya bisa menjualnya kepadamu. Setiap satu harganya 300 juta dolar. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Tidak bisa lagi ditolerir. Mengapa datang sebelumnya pergi? Kamu mengirim orang ke rumah saya mencari furnitur naga.
pulang dengan hidung bercerewet. Hari ini saya berani muncul dan bertemu denganmu. Acap kali kalian tidak takut dengan tipuan yang kalian lakukan? Saya bisa berurusan dengan siapa saja, baik itu hitam maupun putih. Saya seorang wanita. Ambisi saya tidak terlalu besar. Yang saya inginkan hanyalah cincin berlian yang besar, rumah dengan luas yang besar juga, dan sedikit uang tunai sudah cukup. Ketika kalian memakan daging gemuk keluarga Long, bisa beri saya sedikit? Masalahnya tidak besar, tapi aku punya syarat. Syarat apa? Anak perempuan ini harus bekerja beberapa bulan. Kamu orang yang tidak terlalu menyebalkan. Selama kita bisa berbicara dengan baik, hal seperti ini juga bisa dinegosiasikan. Mengapa jenderal Anda ingin menjadi dokter di pasar desa? Dia menabrak kepalanya. Otaknya tidak jernih. Saat ini dia sedang dirawat di rumah kami. Setelah luka-lukanya sembuh, dia akan keluar untuk menghadapi Anda. Berapa banyak orang di belakangnya? Ada di kedua dunia hitam dan putih. Organisasi gelap kalian tidak cukup menarik. Apakah dia percaya padamu? Laki-laki memiliki kelemahan. Mereka pikir bisa mengendalikannya. Wanita akan mendengarkan mereka. Jadi kamu bisa mengendalikannya. Besok malam, kamu periksa orang-orang di sekelilingnya. Kirim orang untuk menangkapnya. Bunuh dia. Potong jarinya. Ambil matanya. Kamu bisa membuka semua brankas. Lalu bunuh dia. Setelah ini kita bisa mendapatkan 50% dari harta miliknya. Bagaimana dengan sisanya? Kamu adalah orang di belakangku. Keluarga Lei juga bisa memikirkan hal ini. Apa kamu tidak ingin mendapatkan 100%? Lalu apa rencanamu? Membunuh Long Jiajun. Menjatuhkan tuduhan kepada Lei Wenbiao dan Chimei. Dengan begitu kita berdua bisa hidup santai. Bukankah itu lebih baik? Biarkan aku berpikir. Apakah wanita yang semakin cantik semakin kejam? Halo halo halo, siapa itu? Ibu. Bagaimana? Bagaimana? Aku bicara padamu. Orang ini pasti bukan Long Jiajun. Sebaliknya, bodoh kita malah mungkin adalah Long Jiajun. Ya. Nyo. Apa yang terjadi? Terlalu senang. Tidak tahu menari. Tapi mereka malam ini mungkin akan datang dan menangkap orang bodoh. Lalu membunuhnya. Bagaimana kalau begitu? Haruskah melaporkan ke polisi? Tidak bisa kita panggil polisi sekarang. Tanpa bukti, polisi tidak akan percaya. Beginilah, kamu undang Pahu untuk makan malam ke kantor polisi malam ini. Setelah itu panggil beberapa teman baik si bodoh dan lainnya. Oh ya? Siapkan peralatan pemantauan di rumahmu terlebih dahulu. Rekam semuanya. Dengan begitu kita punya buktinya. Baik. Aku pulang setelah kerja. Aku segera pergi untuk mempersiapkannya. Ah. Kudengar kau bersolek hari ini dan membuat bos kami terpesona. Jadi ternyata itu benar. Itu pujian dari Pak Mei. Ayo bicara dengan bosku. Apa statusku? Aku rasa tidak perlu. Aku mana punya kualifikasi untuk bicara dengan bos? Aku duluan ya. Katakan saja bisa. Ayah. Ada apa? Dia bilang malam ini akan membawamu bertemu dengan Lo Qianchon, kan? Wen, mereka berdua membawaku di depan. Zhen Tianah. Apakah kau ingin memasukkan daging lemak Lo Qianchon ke mulutmu sendiri? Bos, saya tidak berani. Karena Anda dan si gadis desa itu melakukan sesuatu secara diam-diam. Saya tidak tahu apa-apa. Saya katakan pada Anda. Saya sudah memasang pemantauan di kantor Tuan Long sejak lama. Oh. Nama Anda Ben, kan? Bawa orang saya 10.000 untuk menyita inspeksi ulang. Saya sengaja mengabaikan Anda 300 juta dolar. Pria itu cukup menarik. Kalau tidak, kamu tahu apa yang aku terima. Kapan saja bisa menjual barangmu. Si Mei sudah tidak terlihat. Ini adalah tingkat tertinggi dari Hei Xiabing. Hei Xia Qiangba. Bertemu dengan Long Jiajun. Apapun yang terjadi, tidak ada ampun. Makanlah lebih banyak,
Ini baik untuk tubuhmu. Daging domba? Oh daging domba. Makanlah lebih banyak. Kenapa petugas keamanan ini belum kembali? Sister Sanmu. Kalian bilang akhir-akhir ini ada yang mengangkat manfaat Watuo? Benarkah? Benar. Kawasan kita selalu aman. Jarang ada orang yang jujur dan tenang. Kalau tidak ada, kamu sudah selesai kerja. Aku bilang kepadamu, Tante Tiga membuat hidangan daging sapi yang paling enak. Makan dan pulang rumah. Makan lebih banyak. Makan lebih banyak. Makan lebih banyak. Pak Bos, bagaimana kalau kita main game? Saya tidak bisa main game. Tidak apa-apa, saya akan mengajarkanmu. Game yang seru. Saya tidak bisa jalan lagi. Ayo main game. Haha, anak muda suka bermain. Sayang sudah kembali. Ibu, cepat pergi, mereka punya senjata. Aku. Siapa kalian? Aku adalah. Masuklah. Xiao Jun. Jangan sembunyi, tidak akan bisa lari. Keluar sekarang. Hahaha. Apa yang kamu lakukan? Aku sudah berubah. Xiao Sui, kamu ini memang bodoh. Hahaha. Kenapa seperti ini? Hahaha. Hahaha. Haha. Kenapa kamu tidak takut Wang Chai menggigitnya? Siapa Wang Chai? Anjing yang kamu pelihara. Saya tidak punya anjing Bunuh saja bomnya. Ngapain? Sudah tutup. Main kartu kalian. Siapa yang banyak, siapa yang mati. Kak. Cari terpisah. Bodoh, maafkan saya. Aku yang menyebabkannya padamu. Siapa mereka? Mereka adalah sekelompok orang jahat. Ingin membunuhmu, lalu merampas uangmu. Aku tidak punya uang. Tidak, kamu sangat kaya. Namamu Long Jiajun. Nama saya Long Jiajun. Anda adalah bos grup Long. Sangat kaya. Sangat sukses. Di samping Anda ada seseorang yang bernama OKG. Orang ini setia kepada Anda. Anda harus ingat dia. Saya pikir saya bisa membantumu. Ternyata sekarang malah membuatmu terjebak. Aku akan membebaskannya walau harus membasmi mereka semua. Jangan pergi. Kali ini situasinya berbeda. Mereka punya senjata. Lalu bagaimana? Jangan ribut lagi. Dia ini benar-benar keras kepala. Kalian ngomongin hal yang tidak berguna ini ada gunanya apa? Bisa tidak kalian biarkan aku fokus untuk menghidupkan mobil? Baik, baik, baik. Ibu. Apakah kamu mau? Ah. Ibu,
Apakah kamu benar-benar bisa mengemudi? Hari itu saya sudah pernah mengemudi sekali. Pantesan, saya bisa mengemudi. Kalau begitu, datanglah dan mengemudilah. Ayo cepat. Ayo semangat. Cepatlah. Ayo semangat-semangat. Ayo semangat-semangat. Kalau tidak, mereka akan mengejar dan jadi lebih repot. Sudah hampir kehabisan bensin, sudah habis. Lalu bagaimana ini? Aku yang di depan. Kalian percepat saja. Itu tidak bisa. Kalau kamu pergi, kita pergi bersama. Gila ya. 3 orang bersama-sama pergi. 3 orang mati bersama-sama ah. Kita sedang menginjak rem. Kamu melihat mereka tidak melakukan kesalahan. Kamu bicara seenaknya saja. Kamu bicara lagi dan kamu akan menabrak. Itu buruk? Baiklah bodoh. Bodoh. Cepat, ambil tangkapan layar. Jangan terlalu banyak. Istirahatlah. Lawu, masih tidak percaya. Saudara, hari ini kamu tidak bisa lari, kan? Saya tidak mengenal kalian. Kalian ini mau apa? Kenapa harus bicara banyak? Ayo, jangan ragu. Orang ini tidak sederhana. Kamu bodoh. Dia melemparnya. Bagaimana bisa terpotong jari? Sungguh. Jalan, jalan. Susiau, jalan. $5 miliar raja. Milik perusahaan Longzi. Bunuh dia untukku. Kamu di mana? Kamu pakai baju apa? Sudah lebih dari 10 hari. Kemana aku selama 10 hari ini? Kenapa aku kehilangan 10 hari? Keren. Kenapa kamu berpakaian seperti ini? Jangan tanya dulu. Aku punya terlalu banyak pertanyaan di dalam hati. Aku yang harus bertanya. Hari itu aku pergi menonton pertandingan terakhir. Aku diremehkan dan dijatuhkan. Aku pikir aku pingsan selama 1 menit dan kemudian bangun. Setelah saya memanjat ke permukaan datar, saya menyadari itu bukan tempat yang sama sekali. Pakaian yang saya kenakan juga berbeda. Saya mengganti dengan pakaian yang sangat konyol. Rambut saya juga sangat konyol. Hanya jam tangan yang ada di tubuh saya. Tuan muda, saya percaya kamu yang sebenarnya. Apa yang benar atau tidak, sudah lebih dari 10 hari sejak kamu menghilang. Aku melihat jam tangan dan menyadari bahwa aku kehilangan ingatan selama lebih dari 10 hari. Aku sama sekali tidak tahu aku pergi kemana. Kemanapun tidak penting. Pura-puralah orang itu sudah pergi ke rumah dan ke kantor. Satu-satunya yang berbeda darimu adalah, dia tidak memiliki jam tangan ini. Orang itu tampak persis seperti aku. 90% dari mereka yang seperti ini. Siapa lagi yang putih untuk Tuan? Saudara kau yang lebih tua. Setiap hari dia membandingkan dirinya dengan palsu. Orang itu selalu memberitahu orang lain di perusahaan. Ada juga Tuan Ren. Yaitu gadis yang memakai lensa kontak dan menelepon departemen personel. Tapi barang palsu yang mengaku sebagai kamu mungkin tidak tahu. Dia juga menjadikannya sekretaris kedua.
Apakah gadis itu adalah milik mereka? Kalian maksudnya ada beberapa orang datang mengacau kemarin malam? Kalian sedang makan hotpot. Hotpot kolonialisme barat. Mereka menembak dan merampok, membunuh polisi, Hu Zenglan dan Lau Hu. Kalian saja pergi. Mereka tidak menyadari. Hampir begitu. Tapi saya dengar, 10 hari yang lalu, di sini ada seorang dokter hebat, keterampilan medisnya sangat efektif. Dia di mana? Saat pergi. Terpisah? Ya. Dia hubungan apa dengan kalian? Tidak ada hubungan, sama sekali tidak ada. Dia di sini berpraktik sebagai dokter. Saya membiarkannya menggunakan tokoku. Kemudian bagiannya untukku. Begitu saja, tidak masalah. Apakah mungkin para pembunuh itu datang mencarinya? Bagaimana aku tahu? Apa kamu penyelidik kasus? Apakah kamu yang menyelidikinya? Jika ada masalah lagi, tolong segera beritahu saya. Baik. Selamat tinggal. Baru saja polisi bilang. Mereka tidak melihat mayat si bodoh di dasar jurang. Ini berarti si bodoh masih hidup. Lalu kemana dia pergi? Kamu ingin mencarinya? Kamu gila ya? Kamu pergi mencarinya. Kirim dia pergi juga cari dia. Kirim pergi untuk menemukannya. Kami menemukannya. Bersamanya. Kirim pergi, harus membunuhnya. Kami juga sudah selesai. Tapi dia sendirian. Orang ini bodoh dan naif. Sama sekali tidak tahu apa itu bahaya. Harus ada seseorang yang memberitahu dia. Dan di daerah terpencil. Dia akan merasa takut sendirian. Kalau dia lapar nanti, siapa yang akan memasakkan untuknya? Terima kasih. Daerah terpencil? Ya. Kenapa bisa memasak mie di sana? Kamu tidak suka dia, kan? Aku? Bagaimana mungkin aku suka dia? Aku hanya berpikir kita tidak bisa meninggalkannya sendirian. Lagi pula, siapa tahu dia adalah Long Jiajun. Nanti kita bisa mengantarnya dengan selamat kepada ibunya. Ibunya pasti sangat senang tahu. Lausan akan memberimu uang banyak. Kita sudah menyelamatkannya. Ibunya berterima kasih kepada kita dan memberi kita uang. Kau harus menikah dengannya. Kita akan tinggal di rumahnya. Menjajah rumahnya. Mengusir mereka keluar. Nanti semua milik mereka akan menjadi milikku hehehe. Kau terlalu menakutkan. Apa yang aku katakan? Yang menakutkan adalah aku tidak mengatakan apa-apa. Halo, Pak Manajer mana? Oh. Apakah dia adalah bos yang ingin membunuh kita? Tidak tahu sih. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kemungkinan tidak apa-apa untuk kembali ke kantor di siang hari. Tapi sulit juga ditebak ya. Jangan takut. Aku punya angin. Ambil saja. Semua senjata rusak di sana. Bukan berarti rusak. Bisa jadi hancur berantakan dan tidak bisa ditemukan. Tanpa sidik jari dia, tidak bisa membuka pengaman senjata. Tidak. Tadi malam ribut sebesar itu. Apakah Honda masih akan kembali ke kota Kurong? Kalau dia tidak kembali, bukankah itu sama saja dengan menutupi sesuatu, sampai akhirnya terungkap juga? Bos. Orang itu sudah kabur dari saya. Dia melapor ke polisi dan mengatakan bahwa pemimpin yang kembali langsung ditangkap. Saya punya ide. Honda tidak bisa membuka brankas. Dia hanya bisa melakukan satu hal saat kembali. Daripada itu, lebih baik kita cari sesuatu yang tidak mereka curigai. Begini. Fei Fei, dia memiliki sebuah video di tanganku. Jika aku mengunggahnya ke internet, maka dia akan selesai. Jadi aku langsung membukakan pintu dan membiarkannya masuk. Dengan begitu, kita akan tahu jalan menuju rumah keluarga Long. Cepat pergi. Kakak sepupu, kamu benar-benar jahat, keji. Bagaimana kamu bisa merekam video seperti ini? Menghapusnya juga percuma. Bisa jadi aku akan menunjukkan ini padamu. Entah sudah berapa banyak yang diuji. Kamu tidak mau mendengarkan perintahku. Aku bilang kirim ke keluarga. Juga kirim ke internet. Agar semua orang bisa menikmati foto panas gadis kaya. Aduh. Apa untungnya buatmu? Kita kan sepupu. Bukan kakak sepupumu. Nama saya Honda. Saya orang Jepang. Mungkin wajahku sedikit mirip dengan keluarga Long. Hei.
Kalau berani kabur, besok malam semua videonya akan aku unggah. Apa sebenarnya tujuanmu? Bagaimana cara menghapus semua video itu? Sangat mudah. Aku ingin kau terus mengikuti Bu Long setiap hari. Lihat apakah pasukan Long sudah kembali. Kamu perlu tahu setiap gerakan mereka. Kami akan menempatkan alat penyadap di tubuhmu. Jika kamu mengkhianati kami akan segera tahu. Bos. Tuan Long. Kamu hanyalah sebuah cara. Pada hari itu aku masuk lift. Lau Xuan mendorongmu jatuh. Lalu kamu kehilangan lensa kontakmu. Tidak bisa melihat apa-apa saat itu. Itu aku. Kamu terlihat jauh lebih baik dari hari itu. Mengapa tidak berangkat kerja pagi ini? Oh begitu. Di rumah saya ada sebuah supermarket kecil. Kemarin saya mengalami sedikit masalah. Ada orang yang datang mengganggu. Sampai ada yang tewas. Jadi polisi datang. Mobil itu. Di desa Vanjia di luar kota. Kamu punya supermarket. Ibu membuka toko kecil. Beberapa hari ini, apakah aku pernah mengatakan sesuatu padamu? Atau melakukan apa? Pak Bos, pertanyaan Anda agak aneh. Pemuda mulia sibuk dengan urusan penting. Ada kalanya dia tidak ingat apa yang pernah dia katakan. Atau hal apa yang pernah dia lakukan. Kali lalu dia bahkan memukulku 2 kali. Dia lupa semua. Oh, tenang saja. Kamu pasti tidak pernah memukulku. Jam tangan tidak hilang. Kamu bodoh. Aku bodoh. Kamu bodoh. Aku bodoh. Oh tidak. Maksudku melihat jam di pergelangan tanganmu sangat familiar. Apakah itu merek terkenal Rolex? Ya, ini diberikan ayahku. Sangat bernilai kenangan. Oke, bro. Kamu bilang bos mencari saya untuk berbicara. Apakah masih ada yang ingin dibahas sekarang? Keren, kamu lihat. Kamu merasa sepertinya sedang sibuk. Sudahlah, tidak apa-apa. Kalau begitu, saya pergi bekerja dulu. Hei bos, apakah kamu lapar? Apakah saya perlu memasak mie untukmu? Tidak suka mie? Terima kasih. Tuan muda, kamu terus menatap Fang Bauer. Apakah kau pernah melihatnya di suatu tempat? Terasa aneh. Sepertinya sangat akrab dengannya. Tapi juga terasa asing. Kita sepertinya teman. Tidak mengenalnya sama sekali. Maka pulanglah dan istirahatlah dengan baik. Penjaga sudah disiapkan. Long Tai sangat aman. Kamu harus istirahat dengan baik di rumah. Istirahat selama 2 hari. Apa yang teringat saat istirahat? Ya, benar juga. Kakak, mengapa tiba-tiba kamu membuatnya begitu ketat pengawasannya? Berhati-hati, jangan sampai berlayar terlalu lama. Jenderal, Bapak tidak pulang semalam? Saya terlalu malam ke konsulat. Baru pagi saya pulang. Saya lupa mengirim pesan. Maafkan saya. Tidak apa-apa, saya tidak khawatir. Bapak selalu tahu apa yang harus dilakukan. Lakukan saja apa yang perlu dilakukan. Sudah tahu. Kalian berdua sedang bermain apa? Semua ini membuatku bingung. Berapa banyak yang tidak kau mengerti? Mengapa sepertinya sepupuku aneh? Halo. Ada penyadap di kantor dan rumah tuan muda. Saya akan memeriksa seluruh perusahaan di pedesaan. Menemukan semua yang merekam dan mendengarkan secara diam-diam. Siapa yang menaruhnya? Pasti dari pihak Lijia dan yang lainnya. Apakah kamu lapar? Mau saya masakan mie untukmu?
Saya akan kembali lebih awal. Dan nanti setiap kali makan akan ada paha ayam untukmu. Jangan berani menipuku. Aku ingat. Dia adalah POR. Dia memberiku mie instan. Juga sosis. Orang yang cemburu. Masuklah. Bos, apakah kamu mencariku untuk kopi? Saya ingin makan mie instan. Kemarin kamu bilang tidak mau makan mie, kan? Hari ini saya ingin makan. Saya mau ke mall. Baik, saya segera pergi. Lee. Kamu datang untuk apa? Kamu tidak merasa sudah 10 hari tidak bertemu saya? Saya pergi bermain ke Eropa dengan idola Korea. Beli banyak barang. Dia idola nomor 1 di Korea nih. Selamat untukmu ya. Kalau nggak senang, kenapa dipeluk? Aku beli banyak barang untukmu dan Bibi. Ditaruh di baris depan. Akan ditaruh di mobilmu. Jangan datang. Coba saja. Pelaut, kamu juga datang. Siapa pendatang baru? Tidak ada sopan santun sama sekali. Tidak mengetuk pintu. Maaf, tadi kamu tidak ada. Tidak heran Fei Fei menangis karena kamu dimarahi. Ternyata kamu membawa pulang rubah kecil. Nona, tolong bicara lebih hati-hati. Siapa yang rubah kecil? Nona, tolong bicara lebih hati-hati. Siapa yang rubah kecil? Katakan kamu yang rubah kecil. Katakan kamu, rubah kecil. Makan mie instan apa? Makan banyak makanan pedas. Ambilkan aku. Anak kita dari kecil sudah makan sarang burung dan sirip ikan hiu. Orang miskin sepertimu setiap hari makan makanan babi. Ya juga. Benda seperti ini ambil saja. Terlalu licin, kamu yang menyentuhku. Tangan saya selip, Long Jiajun. Saya tidak akan selesai denganmu. Saya akan mencari ibumu. Maaf, bos. Mengganggumu. Tidak masalah, teleponnya sibuk. Saya sudah lama ingin mengurusnya. Ai Baoer. Kau ingat kan beberapa belas hari ini aku selalu bersamamu. Dan kau masak mie instan untukku. Aku ingin tahu apa yang terjadi dalam beberapa belas hari ini. Aku takut jika kuberitahu kau tidak akan percaya. Aku percaya padamu. Baiklah, beri aku 3 jam sore nanti. Aku akan menceritakan semua yang terjadi dalam 10 hari ini kepadamu. Cepat pergi. Sepertinya saya masih ingat bagaimana saya membantu ibu mencari tempat untuk mengobati penduduk desa. Saat itu saya bahkan setiap hari membawakanmu makanan. Ditambah dengan paha ayam dan sosis. Tidak ingat? Baoer. Tidak ada apa-apa sih. Juga tidak ada yang istimewa. Yang utama adalah ibuku. Dia menggelapkan semua uangmu. Memberimu makanan enak juga seharusnya. Semoga Buddha melindungi bodohku agar selamat. Oh. Bukan bos. Jangan panggil aku bos. Panggil aku bodoh seperti yang kamu suka. Hanya kamu yang boleh memanggil aku bodoh di seluruh dunia. Bisa memanggilku seumur hidup. Siapa yang akan bersamaku seumur hidup? Sayang. Sebagai seorang gadis, kamu tidak bersama denganku hanya karena aku bagian dari tentara Long. Tapi kamu juga sangat baik kepadaku. Terutama saat itu aku tidak memiliki uang sepeser pun. Gila nervosa. Nanti kau masih bisa begitu padaku. Oh tidak. Lo Kacun ini pergi ke kantor setiap hari. Tidak ada dampak pada perusahaan sedikit pun. Sepertinya memang begitu. Tapi dia tidak pernah menyebutkan kemana dia pergi selama 10 hari yang hilang itu. Bukankah dia bersama dengan satpam itu? Sepertinya tidak begitu. Security selalu bekerja setiap hari. Keponakannya yang pulang kerja jarang berbicara dengannya. Kadang-kadang mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun dalam sehari. Terkadang masih diwartakan oleh OK. Mungkin mereka sengaja tidak ingin orang lain tahu tentang hubungan mereka. Atau mungkin mereka memang tidak memiliki hubungan. Kemungkinan besar Long Jiajun sengaja menyembunyikan dirinya. Rencana apa yang baik untuk menghadapi dia? Lalu kecewa. Lau Kai Jun ini sangat dalam. Bukan tidak mungkin. Fei Fei, masih perlu kau dengarkan lagi. Lau Kai Jun dan ibunya sama-sama seperti rubah tua. Kau tidak akan mendapatkan informasi apapun jika Bao ini jadi dekat dengan Lau Kai Jun. Dia pasti akan sedikit sombong.
Nanti kamu mendekatinya. Jadilah teman dengannya. Mungkin kamu bisa mendapatkan informasi. Aku sudah merasa jengkel dengan rubah kecil ini. Benarkah? Tapi para netizen tidak merasa jengkel dengan videomu. Para netizen tidak merasa jengkel dengan videomu. Loh. Kamu mundur. Kalian benar-benar barang jahat. Kerja keras, Fei Fei. Bos, lalu apa yang harus saya lakukan? Kamu masih punya muka untuk menyebutnya. Kamu itu sampah. Apa sekarang perusahaan bisa ada 2 jenderalong sekaligus? Sekarang kamu pulang dan segera tunjukkan 8 kaki. Mereka langsung akan mengirimmu ke kantor polisi. Kejadian tembakan akan terungkap. Kau akan menghabiskan waktumu di penjara. Lalu kau bilang aku akan melakukan apa? Pergi ke tempat kecilku dan terlibat selama 2 bulan. Mendapatkan kembali diriku yang dulu. Lalu uang yang kau janjikan padaku? Kau anjing brengsek. Melakukan hal seperti ini masih mau uang dariku. Cerai tidak mau kamu. Sakit ya? Lain kali berani lagi, aku akan patahkan semua tulangmu. Aduh, kakak sepupu cari aku buat apa? Kamu kan lebih condong ke Fang Bauer. Tidak mungkin kan? Hari ini tidak enak badan. Tidak tahu apa yang sedang dilakukannya. Jadi hari ini aku khusus datang untuk minta maaf kepadamu. Pikirkanlah. Kau tahu, aku selalu menyukai kamu. Bukan Vivi itu. Atau Bauer itu. Bukan seleraku. Terlalu kurus. Tidak seperti tubuhmu yang bagus. Itu karena aku setiap hari pergi ke gym. Apa enaknya kopi? Ayo, kakak bawa kamu minum alkohol. Minta padaku. Sepupu. Kamu sibuk banget ya? Bisa datang ke sini untuk bertemu denganku. Aku pikir kamu tidak akan datang. Mengapa dia tidak membalas dendam? Kamu suka Baor. Aku bisa jadi teman dengannya. Itu tanaman hias ini adalah hadiah baik-baik saja yang kuberikan. Mengapa seperti kamu? Orang bisa berubah, kan? Kakak sepupu Baor suatu hari akan jadi kakak ipar saya. Saya juga senang untukmu. Jika ada hari itu, pasti akan mengundangmu untuk minum anggur pernikahan. Saya akan keluar. Jika ada yang perlu, cari saya. Tidak ada apa-apa, baru saja lewat kantor. Katanya tentang tanaman potmu. Silakan bicara. Hei. Apa itu dari Afrika Timur? Tunggu sebentar. Aku harus menerima telepon yang sangat penting. Kau duluan saja. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi, saudaraku. Wakil Direkturin, apa ada masalah di sisi kepala Zengsi? Runtuh. Berapa banyak orang yang terjebak? Apapun yang terjadi, kita harus menyelamatkan orang-orang. Saya tahu itu sulit. Tapi nyawa tidak ternilai. Tidak ada kerugian materi yang bisa menggantikan itu. Pemasangan penyadap kali ini benar-benar tepat waktu. Kota Longjia. Ledakan tambang berlian di Afrika Timur. Menyeret ratusan orang di bawah tanah. Kali ini dia rugi parah. Ini berarti kabar baik. Mari kita panggil Bos Sanley. Buktikan dulu baru kita bicara. Begitu kamu keluar, aku akan membantumu melakukan hal besar. Cepat kirimkan padaku. Kamu dan Fei Fei bantu kami menjatuhkan lobster. Video ini pasti akan kuberikan kembali padamu. Menjijikan. Tidak percaya diri. Jangan salahkan dirimu sendiri jika terjebak. Tambang berlian ini akan menghancurkan keluarga Long. Nanti siapapun yang menikah dengannya akan mendapatkan suami yang penuh hutang. Hahaha. Belum turun nih. Jiujian pulang begitu larat. Sudah makan? Gak mood makan. Ada hal yang ingin ku bicarakan denganmu. Tentang bisnis? Mari kita bicarakan di luar.
Kakak sepupu selalu melihat bisnis dengan optimis. Untung rugi semua dianggap enteng. Apa yang sebenarnya terjadi sampai dia begitu tegang? Ada masalah. Pahlawan memotong pergelangan tangan. Bisnis keluarga Cai Jun diserahkan padamu. Artinya kamu yang memimpin. Aku tidak ingin memengaruhi keputusanmu. Kamu sudah dewasa. Putuskan apa yang ingin kamu lakukan. Kita yang hidup di pedesaan harus bertanggung jawab pada hati nurani. Bertanggung jawab pada masyarakat. Walaupun tidak memiliki apa-apa. Asal hati tenang dan puas. Ibu bisa menjalani hidup sederhana bersamamu. Ingat, Papa pernah mengajarkan saya. Uang yang hilang bisa dicari lagi. Sisa tidak boleh rusak. Hak pekerja tidak boleh dieksploitasi. Saya memutuskan untuk pergi ke tambang di Afrika Timur. Itu keputusan yang tepat. Oke, segera adakan rapat di kantor. Baik, keren. Bibi melihat wajahmu dan sepupumu. Ada apa yang besar terjadi? Menyelamatkan orang adalah yang utama. Yang lainnya tidak terlalu penting. Bibi benar-benar berhati mulia. Adik. Jangan bilang apa-apa. Bendera Long ini memang cukup megah. Nanti kita buat cabang perusahaan kita. Menyambut tamu kehormatan. Makan, minum, dan bersenang-senang, saya rasa bisa. Saya rasa jadi tempat berkumpul juga bisa. Ahahaha. Dua orang, Manajer Lei. Selamat datang di kota Long. Kami, Manajer Long, sudah menunggu kalian. Apa yang dikatakan ini? Dia ada urusan yang ingin saya bantu. Tentu saja dia harus menunggu saya. Silakan masuk, beberapa orang. Ini bukan gadis dari supermarket desa yang dibawa oleh keluarga Long, kan? Masih ada sedikit pesona. Mohon berbicara dengan lebih hormat. Terserah. Saya berbicara seperti ini. Kalau tidak senang, kita bisa pulang. Iya. Silakan masuk, semuanya. Saudara Feng, silakan duduk. Saya pergi membuat teh. Kamu adalah pemeran utama wanita. Bagaimana kamu bisa pergi? Yang mulia, keluarga Long selalu menjadi yang terkuat di pasar lokal. Hari ini begitu terburu-buru mencari saya. Ada urusan penting apa? Ada sedikit perubahan dalam perencanaan keseluruhan keluarga Long. Awalnya kami berencana untuk berpartisipasi dalam pertempuran raja dari raja dengan 70%, sepenuhnya mengembangkan modernisasi kota sampai tuntas. Tapi sekarang kami ingin memperkuat penelitian dan pengembangan di bidang lain. Jadi saya berencana untuk menambah 70%. Mengeluarkan 50%. Membuat keluarga Lei menjadi pemimpin raja. Tidak tahu apakah saudara Wen Biao tertarik atau tidak. Kapan ya keluarga Long akan menyerahkan posisi pemimpin? Belum pernah sekalipun. Mengapa kali ini kita harus menjadi pemimpin? Kami hanya ingin memperluas penelitian dan pengembangan teknologi. Terutama di bidang kecerdasan buatan. Oh. Penampilanmu hari ini sangat tulus. Benar-benar disayangkan kalau kamu tidak menjadi aktor. Aku hampir saja tertipu olehmu. Saudara Wen Biao, apa maksudmu? Kau pikir kami tidak tahu tentang kejadian besar seperti runtuhnya tambang berlian di Afrika Timur? Kau tidak mengeluarkan 20 miliar. Kau tidak akan bisa menyelesaikannya. Masalah ini. Semua eksekutif di pihakmu akan bertanggung jawab secara pidana. Kau juga tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Memang ada hal seperti itu, tapi kami sudah menemukan solusi. Kami memiliki arah kami sendiri. Masih menghitung beberapa kali. Tuan Long, sebelumnya kau selalu membuatku kehilangan muka. Kesempatan langka ini, kau meminta bantuanku. Kau kira aku akan memaafkanmu? Sebagai raja para raja, aku bersedia melepaskan. Ini juga keuntungan besar bagi Lei Jia, 200. Dapat 50% saham dari 1 miliar. Ini sangat berharga, kan? Aku tahu, sangat berharga. Tapi kita tidak akan membeli. Kita tidak akan mati. Kamu kekurangan 20 miliar, keluarga Longmu akan terpaksa membersihkan jalan. Kamu akan menjadi penjahat internasional. Apakah yang dia katakan itu benar? Begitu. Saya keluarkan 200. Tidak hanya ingin 50% di tanganmu. Saya mau sisa 70% di tanganmu, semuanya. Kalian terlalu berlebihan, ya.
Saya belum selesai bicara. Berkali-kali saya harus tegas dengan diri sendiri. Kali ini saya mau kamu menyuguhkan teh dan minta maaf. Pertama, hormati kakak senior. Baiklah. Hehe. Setelah Wang Daxiao menghabiskan gelas ini, kita sudah jadi teman. Tidak enak, tidak enak. Tidak enak juga saya minum. Seorang pria sejati bisa menyesuaikan diri. Sepertinya pacarmu tidak bahagia. Keluar. Hahaha. Xiaoxin, orang-orang di bawah harus menandatangani kontrak. Tanda tangani besok pagi. Orang lain menunggu uang, ini darurat. Ayah, saya rasa keluarga Lei dan keluarga Long perlu mengadakan konferensi pers. Menjelaskan bahwa keluarga Long melepaskan semua hak sebagai raja. Dan keluar dari dunia properti lokal. Bagaimana? Jika bisa, saya bersedia. Hahaha. Melihatmu seperti anjing kehilangan keluarga, saya sangat senang, rasanya luar biasa. Tak disangka orang kaya juga punya banyak masalah. Hari ini melihat Jia Jun di luar dihina, dia harus menahan diri, hatiku benar-benar sakit. Jangan berbaring dulu, beritahu aku terlebih dahulu, sudah bangkrut. Katanya, di tempat ini juga hanya seorang bangsawan yang jatuh. Hanya saja, orang-orang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengejeknya. Untung saja. Kalian tidak terlibat bersama. Kalau terlibat, itu akan jadi parah. Tidak ada bedanya, kan? Sudah berapa kali diulang ini? Bu, saya bukan maksud begitu. Maksud saya, meskipun dia kembali jadi orang bodoh itu, saya tetap akan menyalahkanmu. Siapa yang tidak makan barbeque ya? Di mana ada makanan, di situ saya makan. Bagaimanapun, saya sudah berkomitmen padanya. Kalau bukan karena takut mengganggu pekerjaannya, saya sebenarnya tidak ingin pulang malam ini. Aku bilang kepadanya, tentang orang bodoh ini. Lebih bodoh daripada bodoh. Bagaimana mungkin aku melahirkan anak perempuan seperti kamu? Ibu tidak mengerti. Sebenarnya dia tidak perlu terlibat dalam urusan Afrika. Jika bukan karena pertanggungan jawab untuk menyelamatkan nyawa, dia seharusnya bisa memiliki kekuasaan seperti raja di atas raja. Aku bersama pria yang bertanggung jawab seperti ini. Tentu lebih baik daripada menikah dengan orang kaya sembarangan. Apa maksudnya dia? Dia bilang aku tidak punya nasib sebagai janda. Seumur hidup harus bersama keluarga Kiaonya. Tidak menyangka orang kaya juga punya banyak masalah. Hari ini melihat Jia Jun dihina di luar. Dia masih harus menahan diri. Hatiku benar-benar sakit. Jangan berbaring dulu, katakan padaku bahwa dia bangkrut. Katanya di sini hanya seorang bangsawan yang terpuruk. Hanya saja, orang-orang tidak bisa menghindari untuk menertawakan hal ini. Syukurlah. Kalian tidak terlibat bersama. Kalau terlibat bersama, itu akan jadi buruk. Aku tidak peduli. Sudah berapa kali ini dilakukan? Ibu, aku bukan maksudku seperti itu. Maksudku adalah meskipun dia kembali menjadi orang bodoh itu. Aku tetap mau. Siapa sih yang tidak suka makan barbeque? Di mana ada makanan, di situ kita makan. Lagi pula, aku sudah bertekad untuk bersamanya. Kalau bukan karena takut mengganggu pekerjaannya, malam ini aku tidak ingin pulang kemanapun. Aku bilang padamu, orang yang bodoh itu lebih bodoh daripada orang bodoh. Bagaimana aku bisa melahirkan anak perempuan sepertimu? Bu, kamu tidak mengerti. Masalah di Afrika sebenarnya dia bisa tidak peduli. Kalau bukan karena menyelamatkan orang dan kompensasi, dia seharusnya bisa memiliki hak sebagai raja segala raja. Lebih baik saya bersama pria yang bertanggung jawab seperti itu, daripada sembarangan menikah dengan orang kaya. Apa maksudnya dia bilang? Dia bilang saya tidak punya nasib baik, seumur hidup harus di keluarga Kiao. Apakah keluarga Long sedang menghadapi krisis keuangan besar? Baru saja menjual 70% hak kekuasaan kaisar kepada keluarga Lei. Apakah ini berarti keluarga Long akan diusir dari lingkaran orang kaya?
tidak akan bangkit lagi. Pacar barumu, apakah dia sangat merugikanmu? Sehingga membuat keluarga Long hampir runtuh. Apakah kamu harus menjual rumah dan villa? Beban utang yang menumpuk. Dia ingin makan di warung kaki lima, tapi belum punya uang untuk membayarnya. Apakah tambang berlian Afrika kalian runtuh? Membunuh 500 orang? Kau dicari oleh internasional. Kau harus masuk penjara atau melarikan diri. Bagaimana perasaanmu? Bisakah kau menyampaikan pendapatmu? Bisa menjelaskan? Tuan Long, jelaskan. Jelaskan, Tuan Long. Pembawaannya besar hari ini, Tuan Muda Long. Upacara penting seperti ini. Membawa gadis pedesaanmu juga? Kamu tidak dengar dari teman wartawanmu? Dia akan mengkhianatimu. Bagaimana dulu bilang? Langit ingin ia binasa. Harus dibiarkan goyah terlebih dahulu. Hai para jurnalis. Sangat senang kalian bisa hadir di tanda tanganan perjanjian hari ini. Setelah tanda tanganan perjanjian ini berhasil, keluarga Lei akan memiliki 80% saham raja dari raja. Sisanya 20% dibagi antara keluarga Fen dan Yao. Hari ini keluarga Long benar-benar berakhir. Namun keluarga Lei kami selalu memiliki belas kasihan. Kami dengan enggan menginvestasikan 20 miliar dolar untuk membeli keluarga Long. Menyelamatkan keluarga Long dari kesusahan. Tanda tangan sudah secepat ini. Jika saya tidak menandatangani, saya kekurangan 20 miliar dolar. Kamu kekurangan 20 miliar dolar. Kemungkinan besar harus masuk penjara. Nanti kamu dan pacar cantikmu harus mengunjungi kamu di penjara sekali seminggu. Kasihan ya. Keluarga Lei kami selalu menepati kata-kata. Meskipun keluarga Longmu memalukan. Tapi keluarga Lei kami sudah berjanji. Kamu pasti akan membeli tanahmu. Tanda tangani saja. Ya, jika terpaksa. Oh, benar. Di masa depan, aku akan membangun ini menjadi pusat perbelanjaan terbesar. Nanti kamu bisa membawa pacarmu ke sana. Saat itu, semua yang dijual di sana adalah merek terkenal. Kamu tidak akan mampu membelinya. Hahaha. Upacara penandatanganan telah selesai. Terima kasih semuanya. Semuanya, saya masih ada yang ingin dikatakan. Aduh, Tuan Long. Ibumu juga dibawa ke sini. Apakah kamu ingin membuatnya marah sampai mati di sini? Siapa yang akan mati karena marah, kita belum tahu. Bibi, jangan marah. Kamu punya tekanan darah tinggi. Sudah lama aku menyarankanmu untuk tidak datang. Iya, Bibi. Meskipun keluargamu tidak punya uang, tapi kami tetap akan menghormatimu. Menghormati? Menghormati. Aku tidak akan jadi mata-mata untuk keluarga Lei di rumahku. Mama, biarkan aku yang menjelaskan. Hao Jiajun. Kamu beritahu semua orang. Bebaskan beberapa rumor salah yang beredar belakangan ini. Semua orang. Pertambangan berlian kami di Timur Afrika berhasil ditembus minggu lalu. Di sisi lain, kami menemukan tambang emas yang 3 kali lebih besar dari senjata sebelumnya. Jadi kami memutuskan untuk meningkatkan investasi 100 untuk pengembangan. Dalam 5 tahun, 1000 mesin akan kembali. Jangan bermimpi lagi. Kalian sudah kehilangan 1000 orang. Itu. Di pot tanaman yang kamu berikan padaku ada bintang. Aku segera menyadarinya. Katakan. Lupakan saja, toh kita juga tidak rugi. Tuan Lei, hentikan penandatanganan. Hentikan sampai kami menerima laporan pengujian. Tanah di pusat raja dari raja. Setelah dewa makanan 5 yang hilang, semuanya adalah granit. Jika terus ditambang, akan menghabiskan biaya yang sangat besar. Tidak bisa menggali lapisan metro. Juga tidak bisa memasang tiang. Hanya bisa membangun taman. Kamu menipuku, kamu sudah tahu. Hanya dengan cara keluarga Li itu. Apakah keluarga Long sejujurnya seumur hidup seperti ini? Dan aku tidak menipumu. Aku butuh uang. Jadi itu sebabnya aku menjualnya padamu. Kau mau, aku pun mau. Kontrak sudah ditandatangani. Nanti aku sering pergi ke taman yang tertutup untuk bersembunyi. Sudah ditandatangani. Ditandatangani. Jika seluruh proyek kita keluarga Lei menguasai 80%. Jika proyek selesai, keluarga kita rugi 30 miliar. Apa? Ayah kalian tahu dan akan membunuh kami. Jenderal, saya membunuh kakak. Benar. Teman-teman, saya masih ada urusan. Kami tahu raja dari raja hanya bisa memutuskan setelah di taman. Memutuskan rencana asli di pantai dengan ketat berdarah. Membangun taman air terbesar di dunia.
Setelah beton, di kota kita selain usaha dan perumahan, masih ada taman basah yang besar. Saya tidak sedang bermimpi, kan? Serius, mereka terus membunuh, membuat saya terjebak di rumah Yuenwu. Taktik ini terlalu berlebihan, kan? Saya menemukan bahwa mulutmu lebih rapat daripada tong besi. Dengan rencana sebesar ini, saya sama sekali tidak tahu sedikit pun. Apakah kamu tahu, beberapa hari ini, demi kamu, saya tidur setiap hari hanya jam 4 atau 5 pagi. Maaf. Tentang hal ini, baiklah, saya dan ibu saya baru tahu kemarin malam. Sedikit-sedikit karena aku lebih banyak ikut pertandingan. Saudaraku tidak akan terjebak. Aku tidak akan bisa menang. Hanya karena ini, itu layak untukmu. Aku dihina. Aku sudah menangis untukmu. Maafkan aku. Aku mengerti kau sengaja menipuku. Sembunyikan dariku, pertama untuk menguji apakah aku benar-benar tulus padamu. Kedua, memanfaatkan perasaan tulusku padamu. Agar Lei Wendiao dan Cimei percaya bahwa kamu benar-benar terdesak, kan? Aku sudah bersiap untuk menjelaskan beberapa hal dan minta maaf setelah pertemuan hari ini. Kamu tidak perlu berkata apa-apa. Dunia orang-orang kaya seperti ini. Merencanakan dengan cermat. Menentukan kemenangan dari jauh. Dunia paling rahasia bagi semua pria adalah sesuatu yang tidak bisa wanita ikuti. Dan juga bisa dikorbankan kapan saja. Saya tidak bermaksud seperti itu. Ketika Anda masih bodoh, perasaan saya terhadap Anda paling murni. Sekarang Anda pulang ke Long Jiajun. Itu yang tidak bisa saya mengerti lagi tentang seseorang. Sekarang saya benar-benar tulus pada Anda. Jadi, apakah kamu berani bersumpah sekarang, bahwa di masa depan, baik dalam urusan pribadi maupun urusan lainnya, tidak akan lagi menyembunyikan apapun dariku? Apakah kamu maksudkan ada rahasia dari atasan di kelas atau di komunitas? Aku hanya menginginkan hidup yang sederhana. Di masa depan, suami paling banyak hanya memiliki 500 yuan uang saku yang disimpan di sol sepatu. Itu masih lebih baik daripada kali ini atau di kemudian hari ada hal-hal besar yang membuatku tertipu. Aku tahu kamu tidak bisa melakukannya, karena hidup yang kita inginkan. Tidak sama sekali. Satu hari pasti akan putus. Lebih baik aku pergi sekarang. Bibi, saya ada urusan di rumah. Saya pergi dulu. Baor, ada apa dengan Jiajun? Baor tidak menyembunyikan apa-apa dariku. Cepat bawa dia kembali. Baor ini juga marah apa ya? Jiajun suka dia yang menemukan. Masih tidak puas. Baor adalah wanita yang paling cocok untuk Jiajun. Dia adalah pasangan jiwa yang bisa berbagi kekayaan dan kesulitan dengan Jiajun. Jiajun jaga keamanannya. Kamu bukan Jiajun. Nenek benar-benar pintar. Apa situasinya? Meski dia tidak punya uang, kamu tetap saja mengikutinya. Meski dia punya uang, kamu tidak mau mengikutinya. Apa maksudnya? Jelaskan padaku. Ibu tidak akan mengerti kan? Sejak awal sampai akhir, yang saya suka sebenarnya adalah idiot itu, Hua Tuokuo. Bukan orang ini, Long Jiajun. Dia terlalu licik. Terlalu cerdas. Saya tidak bisa membaca dia. Tidak bisa memahami dia, apalagi memegangnya. Pria seperti ini terlalu menakutkan bagi saya. Kamulah yang menakutkan. Aku yang tidak bisa menembusmu, tidak bisa memahami dirimu. Tidak bisa menangkapmu. Apa maksudnya sebenarnya? Lu Jiajun, kau pikir kau lebih besar dari muridmu? Tidak disangka kau malah membalikan keadaan untukku, Lan Zhan. Jangan dengarkan dia. Dalam 1 jam, bawa kontrak yang ditandatangani oleh keluarga Lei padaku.
Masih ada lagi 30 juta untuk saya. Dua, buka pintunya dua. Tidak usah dihiraukan. Dia juga tidak menghiraukanmu. 3 kertas catatan. Tidak usah dilihat. Isi pasti ditulis sangat rendah. Dia bilang ibunya ditangkap oleh istri. Harus mengambil kontrak dan 30 juta untuk menebus. Kalau tidak, dia akan memukul kepalanya sampai hancur seperti semangka. Menjijikan ya? Ah. Sial, semua ini salahku. Seharusnya tidak marah padanya. Sekarang dia datang mengejarku. Bibi ditangkap loh. Tidak bisa, saya harus pergi membantunya. Halo, Jia Jun. Kamu sekarang di mana? Saya tahu ini berbahaya. Semakin berbahaya, semakin saya ingin menghadapi ini bersamamu. Jangan bilang begitu. Saya sekarang datang mencarimu. Ah. Apakah kamu gila? Bahaya? Kamu masih mau mencarinya? Dia sekarang sangat kaya, loh. Kamu bawa ibunya. Kalau bisa menyelamatkan ibunya, bukankah bisa dapat lebih banyak uang? Cepat pergi, ibu mendukungmu. Wen Biao, keluarga Wen dan keluarga Lei tidak pernah melakukan hal ilegal seperti ini. Kenapa kalian berdua begitu keterlaluan? Nenek mati. Kurangil sedikit kata-kata. Kurangil sedikit kata-kata. Kamu bisa hidup lebih lama. Kamu harus menyalahkan anakmu itu. Dia yang membuatku sengsara. Kamu mati di bawah sana. Kamu harus menyalahkannya. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kalian sendiri yang berbisnis tidak jujur. Pantas saja menderita kerugian. Suka bicara sembarangan tidak masalah. Kamu bahkan memukul orang tua. Yang dipukul itu tidak masalah kan? Haha, jangan bilang kamu tidak mau. Kamu bantu ibumu bawa ini baik-baik. Kamu hanya menggigit saja. Kalian ini. Kalian masih bisa pergi ya? Hahaha, tidak ada artinya. Apa maksudnya? Setelah kalian berdua keluar, pasti akan melaporkan ke polisi. Kalau begitu kita sudah tamat. Iya. Kau bahkan tidak bertemu dengan bibi kalian. Bagaimana kami bisa mempercayai kau? Terlalu kejam. Kalian, jangan omong kosong, nenek tua. Tunggu sampai putramu membawa kontrak keluarga Lei. Berikan saya 30 juta milikku. Kalian bisa beristirahat dengan tenang setelah satu keluarga bertemu di bawah sana. Cimei, jangan banyak bicara. Jangan tunjuk-tunjuk di sini. Aku kira bisa ikut kalian menikmati hidup enak. Ternyata, kalian sendiri juga kesulitan. Untungnya aku pintar. Tentara Feng minta 30 juta. Kalau tidak, aku akan kehilangan semuanya. Bantu kami selesaikan masalah keluarga Long ini. Kami tidak akan melupakan kebaikanmu. Ya. Tuan Lei. Xiao Lei, haha. Kalian juga takut. Tapi kalian tenang saja. 30 juta ini akan cepat saya habiskan. Setelah itu saya akan minta lagi kepada kalian. Saya tidak mungkin membunuh dewa keberuntungan saya begitu cepat. Kakak si Mei, jangan lupa, 30 juta kita bagi dua. Apa sih kau ini? 30 juta ini milikku. Aku bisa beri berapa kau dapat berapa. Kalau bukan karena aku sudah membunuh semua anggota keluarga Lei, kau datang untuk menutupi aku dengan sel. Aku sudah lama membunuhmu. Tidak mungkin tidak datang lagi, kan? Tidak peduli lagi. Kalau anakku mengerti, dia tidak akan ragu. Aku langsung akan melapor ke polisi. Akan menghukum kalian sesuai hukum. Tidak usah bergetar, aku akan menghancurkan gigi palsumu. Tidak akan datang. Jia Jun. Kenapa kamu baru datang begitu lama? Tiba-tiba menemukan begitu banyak jebakan. Tidak mudah. Dan kamu tidak memberikan alamat yang pasti. Aku sudah pergi ke beberapa tempat, bertemu beberapa orang. Mereka memberitahuku lokasi berikutnya. Setelah beberapa jam aku baru sampai di sini. Ada sedikit kebenaran dalam apa yang dikatakan. Berikan kontraknya padaku. Jangan acak-acakan rambutmu. Buang saja ke tanah. Mundur sedikit, kalau tidak kita akan menambah 2 kalimat. Itu akan merepotkan. Letakkan di tanah. Mundur. Mundur. Aku sudah memenuhi permintaan kalian. Segera lepaskan ibuku. Aku akan pergi sekarang. Biarkan aku memeriksa kontraknya terlebih dahulu.
Jangan bergerak, masukkan nenek itu ke dalam. Aku yang membiarkanmu masuk. Kamu masuk lagi, kamu pergi. Pergi. Jangan khawatir, Pak. Segera datang. Pergi. Hong Jiajun, ini bukan kontrak yang kita tanda tangani. Aku simpan di brankas ini. Ah, kamu. Tangan saya. Apa terjadi? Tangan saya. Mengapa tanganmu diberikan kepada saya? Sama seperti IEG, di atas uang kertas saya taburkan fluor emas 7 derajat. Saat menyentuh, kedua tangan mulai busuk. Saya pergi ke rumah sakit untuk disuntik. Darah mengucur 2 jam di koridor itu harus diamputasi. Bunuh dia. Sayang, jangan datang. Kau tidak akan bisa lari. Aku sudah memasang chip di tubuh ibuku. Kau tidak menculiknya. Aku sudah tahu. Polisi telah dituntut. Saya datang untuk menyuplai kamu dengan narkoba. Pengawasan pasar kedua. Tidak tahu. Di bawah penuh dengan polisi. Serahkan diri saja. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Aku akan membunuh kalian. Kepala regu. Jangan pedulikan ibuku. Tenang, biarkan dia pergi. Aku tidak akan pergi. Ibu mertua sudah datang. Aduh, selamat datang, selamat datang. Ibu mertua, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya terlihat seperti yang dari negara. Tidak salah tebak. Saya adalah ketua grup perusahaan multinasional Sangu Supermarket, satu-satunya pemasok minuman untuk Guochao Aerospace Technology. Aduh, sungguh, sudah lama mendengar nama Anda. Iya, sudah lama mendengar. Ibu mertua, biasanya kita main-main. Sedikit mahjong. Saya tidak tahu apakah ibu mertua suka bermain mahjong. Tentang bermain mahjong ini, saya biasa mengajarkan anak-anak saya bahwa berjudi dapat membuat orang tersesat. Namun untuk menghormati orang lain, jadi kita akan ikut serta. Tidak bisa memukul terlalu banyak, hanya bisa memukul 8 atau 10 putaran saja. Baiklah, jadi jangan ragu-ragu. Saya akan mulai dari kemarin. Ini, aku tidak terlalu pandai memukul. Aduh, ini sebenarnya apakah ini self-draw ya? Tolong lihatkan untukku ya. Oh iya, warnanya hijau ya. Apakah kartu ini sangat besar? Lalu bagaimana dengan beberapa sisi? 8 sisi bukan 77 botol 8 self-draw 9 kan? Ini adalah rumus yang kita pelajari. Masih sedikit mengerti sih. Apakah ini nomor 9? Ya, nomor 9. Hahaha, berapa biaya yang harus dibayar? Sayang, ibu saya setuju kita menikah. Dan sesuai dengan pemikiran kalian. Sederhana saja, tidak perlu drama besar. Cukup biarkan teman terbaik kita memberitahu mereka bahwa kita sudah menikah. Lalu kita adakan sekali lagi di desa. Ajak saja orang-orang yang kalian suka. Agar orang-orang di kedua belah pihak tidak merasa canggung. Semua bisa bahagia. Bagaimana? Itu sangat bagus. Tapi saya punya satu permintaan. Permintaan apa? Yaitu dia berharap kamu bisa segera menikahi cucunya. Saya sangat suka perempuan. Laki-laki atau perempuan tidak masalah. Kamu bilang jika memiliki anak perempuan tidak boleh menyesal. Sepertinya sudah kabur lagi. Aduh, benar-benar. Harimau, sudah makan. Tadi yang 9 terbalik. Ini benar-benar. Sama saja. Bukannya harusnya 10 kali lipat, benarkah? 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 Ya, 10 kali lipat. Itu 10 kali lipat. Ya, 10 kali lipat, ya. Berapa uang untuk 10 kali lipat itu? 10 kali lipat, wow sangat banyak. Ayo, wah, maaf ya. Saya yang menang nih, sungguh maaf ya. Saya ini, tidak bisa menyimpan rahasia. Saya ingin, ibu mertua,
Mari kita bahas soal jumlah mahar. Jangan tunggu, hal ini harus segera dibicarakan. Apakah malam ini bisa? Terlalu sedikit. 5. 50.000 calon ibu mertua. 500.000, 5 miliar. Betul, 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 betul. Keluarga lo menikahkan istri harus sempurna. Mas kawin 10 miliar. Ibu mertua merasa cocok. Cocok? Ya, ya, ya. Ibu mertua,